إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Dua iman rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan sebagai cara yang paling komprehensif dan efektif untuk mencapai derajat ketakwaan, maka di ayat-ayat yang lain penggunaan kalimatnya bukan dengan penggunaan taroji mudah-mudahan, tapi sudah menjadi perintah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi perintah untuk takwanya sudah langsung spesifik, bukan lagi melalui cara-caranya. Nah, bahkan di Fatimah rahimakumullah di surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan takwa itu dengan sebenar-benarnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini suka jadi ayat rumahan. Demikian kan disebut sebagai ayat wasiat takwa, malah dianggap jadi rukun. Kalau Jumatan itu khatib harus menyebutkan wasiat takwa. Di awal napikan ke akhir khutbah. Pas turun senang Ustaz saya khutbah teh ngan teu aya wasiat takwaan. Aya tadi teh di awal sampai akhir teh nerangkeun katakwaan ngan teu make kalimat eta. Pantes meureunna namun nu kahartina jumaahan Ustaz ieu nerangkeun naon tadi takwa. Di belah ditu nerangkeun naon takwa. Ganti Ustaz ieu nerangkeun naon takwa. Kabeh nerangkeun takwa. Sabab si horeng pas khatib nyebatkeun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih langsung geus pareureum. Nundutan nu harti teh eta hungkul takwana nepi ka dinya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, di kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Allah sudah spesifik memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kalimat takwa itu beberapa pendapat mengatakan itu dari kalimat waqo wiqayatan. Artinya itu adalah menghindari. Jadi kalau kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menghindari Allah. Apa ini maksudnya sampai Allah memerintahkan untuk menghindari Allah? Satajan kadinya patarasanana ada manusia yang bisa menghindari Allah. Kan dina ayat itu jelas la ya'zubu an misqal dzarratin. Tidak ada yang luput dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun satu biji darah. Nu aya ge pami aya bukan menghindari Allah, merasa sudah menghindari Allah. Tia jamak dua klieu terus nyarita geus saha euy. Padahal mah aya anu mencorong bahwa eta mah anu ngintip atawa ke zaman kiwari mah ku CCTV. Ieu artina jalma teh lain menghindari Allah, tapi dia merasa bisa menghindari Allah. Pada suatu waktu nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia itu ketika merasa menghindar dari Allah. Lalu apa maksud menghindari Allah di sini?
Sapertos mama lain dihartoskeun sapertos yang harus menghindari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nu rada mengenah naon nu kudu dihindari ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus dihindari oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah siksa dan hukumannya. Makanya dikatakan ketika kita menghindari Allah itu adalah menghindari dari siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tah ada pernah kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menghindari dari hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hukuman dan siksa itu bisa datang? Tentu ada wasilahnya. Wasilah inilah yang kita kenal dengan dosa. Karena dosa itu akan membawa kepada ujungnya hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang artinya menghindarilah dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan hukumannya, padahal hukum dan siksaan itu tidak akan datang baik sekarang di dunia atau nanti setelah hisaban di akhirat, itu tidak akan datang kecuali kalau kita tidak mendatangkan dosa. Kalau kita berarti diperintah untuk bertakwa kepada Allah, menghindari hukuman dan siksaannya, kita harus menghindari dosa-dosa yang akan mendatangkan hukuman dan siksaan Allah. Makanya sederhana para ulama mendefinisikan takwa itu hifdzun nafsi amma ya'thim, menjaga diri dari perbuatan yang bisa menyebabkan dosa. Bukan dosa lagi, tapi dari perbuatan yang bisa menyebabkan dosa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka ketika ditanya para sahabat ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah dengan takwa yang seutuhna. Kahartosku para sahabat teh takwa anu sebenarnya teh berarti nu ayeuna teh kurang. Dadi baheula samemeh turun ayat ieu teh rumasa mah geus bener-bener hayang mencapai derajat ketakwaan. Tapi kenapa turun ayat ini yang memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, dengan seutuh-utuhnya? Maka dipahami oleh para sahabat kita harus melakukan amalan-amalan yang lebih berat lagi, yang lebih rajin lagi, sampai dikatakan ada sahabat yang sholat sunat sampai kakinya bengkak. Ya, nu kantos sholat sunat sampai anak bengkak, toma bengkak, nu ngadeg-deg gue ya, adeg-deg tuh. Kemudian ada juga sahabat yang sampai sujud dan akibat sujudnya itu sampai bernanah dahinya. Sabab bila teuing sujud nepikeun ka bernanah. Ayat ini dipahami seperti itu. Maka ketika pemahaman sahabat seperti itu, ada sahabat lain yang bertanya pada Rasulullah SAW, Rasul, bagaimana yang dimaksud dengan taqullaha haqqa tuqatih itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu satu, an ta'at fala yusab. Allah itu ditaati tapi tidak pernah dimaksiati. Kedua, wa an yuzkara fala yunsa. Allah itu selalu diingat, zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dilupakan. Yang ketiga, wa an yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri tetapi tidak pernah dikufuri. Dan yang sama, jadi taat pada Allah tidak pernah maksiat. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Dan selalu bersyukur atas nikmat Allah dan tidak pernah kufur terhadap nikmatnya. Sanggup gak kira-kira? Insya Allah sahabat oge tuan.
tong bapernya jawab mah teu sanggup. Cenah cek sahabat cenah wa aina mayyak bihada ya Rasulullah. Di antara urang saha anu sanggup kitu. Takwa ka Allah teh nepikeun ka teu pernah poho, zikir terus. Selalu bersyukur, tidak pernah kufur, bahkan selalu taat, tidak pernah maksiat. Maka oleh Rasulullah SAW ketika turun pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lain di dalam surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah itu sekemampuan kalian. Maka ku ayat ieu mah para sahabat teh rada bunga da takwa teh nyaeta sekemampuan urang. Maka ikhwati rahimakumullah di dalam syariat pun penerapan takwa dengan seutuhnya dan sekemampuan ini sudah dapat kita pahami. Contoh seperti kalau sholat kan wajib berdiri, wajib ya. Sholat wajib itu dia itu wajib berdiri. Bagi siapa? Yang bisa berdiri. Kenapa bisa berdiri? Sehat. Kenapa? Kalau yang sehat apakah pasti bisa berdiri? Gaduh sampean. Jadinya kewajiban sholat untuk berdiri itu kenapa? Karena dia punya kaki. Karena kaki itulah yang menjadi wasilah penyangga untuk berdiri. Teka bayang pun lamun orai anu leumpang naku beuteuh itunya di piwarang wajib bari nangtung kan teka hati. Itu di luar dari kewajiban. Maka ikhwati rahimakumullah, ketika kita dikatakan perintahkan sholatlah dengan berdiri, itu sudah haqqu tuqatih, sudah bertakwa dengan sebenarnya karena mastata'tum, sudah sekemampuannya. Beda kalau orang misalnya bisa sholat sambil berdiri, tapi dia malah duduk, nah itu sudah di luar dari mastata'tumnya. Bahkan ketika diterapkan dalam hukum, dia tidak sah karena sholat itu tidak memenuhi rukun untuk qiyam atau berdiri di dalam sholat. Ayeuna nu teu tiasa tadi tidak bisa berdiri, bagaimana sholatnya? Duduk. Sudah bertakwa sepenuhnya belum? Sudah. Kenapa? Karena sekemampuannya sampai itu. Tah ayat imah waktu imah rahimakumullah. Jadi sebenarnya teu aya perbedaan antara orang yang sholat berdiri dengan orang yang uzur kemudian sholatnya duduk. Orang yang berinfak 100 juta dengan orang yang berinfak 100.000, kalau sama-sama ini batas kemampuan akhirnya, itu tidak ada perbedaannya. Berarti takwa haqqu tuqatihi dalam konteks mastata'tum itu bisa dicapai oleh siapapun, oleh orang-orang siapapun sesuai dengan kemampuannya. Kata Rasulana, yang tahu kemampuan batas maksimal kita itu untuk beribadah siapa? Kita sendiri. Nah, berarti lamun misalnya tengah rareunah nyarari awak mau ke masjid mau berjamaah eta tos takwa haqqu tuqatih aja beratnya deh nyarari awak mau ke masjid atau cara rape mau ke masjid cik menyarari awak atau cara rape bisa kene ke masjid bisa berarti lamun teh ke masjid takwa seutuhnya. Kita lihat dalam contoh Rasulullah SAW ketika beliau itu sakit. Ketika beliau sakit yang sangat berat sampai ketika untuk berdiri saja sangat susah, maka para sahabat yang sudah waktu itu mau melaksanakan sholat sudah bersaf, tapi Rasul sebagai imam belum datang juga. Tidak ada yang berani mengimami kalau Rasul belum datang. Maka Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat yang lain supaya menjemput Rasulullah.
ternyata Rasulullah SAW itu sedang dalam keadaan sakit. Kata Rasul, murru Abu Bakrin, sudah perintah saja Abu Bakar jadi imam. Siti Aisyah langsung berkata, Rasul senangnya jangan, perintah saja Umar. Abu Bakar itu lunak hatinya, lembut hatinya. Cak Rasul teh murru Abu Bakrin, sudah perintah saja Abu Bakar. Para sahabat yang sudah diperintah lalu kembali lagi jamaah dan bilang, Abu Bakar, Anda diperintahkan untuk mengimami sholat. Abu Bakar tuan abi mah, tapi dari piwarang ke Rasul maknya senang mau jadi sholat mun bahasa orang. Maka Abu Bakar dengan berat hati janten imam kapayeun sholat. Selang beberapa waktu ternyata sudah meringan rasa sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW. Senang imam masih bisa lah sholat berjamaah ke masjid. Terus Rasul teh ngageroan 2 orang anu disebutkan ku Siti Aisyah, anu hiji mah cenah saha namina teh sahabat anu tang hiji mah sebenarnya rajulun, ternyata rajulun itu Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain itu ternyata membopong Rasulullah SAW di kaleng keduaan supaya bisa sholat ke masjid. Dugikeun kali sebatkeun eta hadis kaki Rasulullah SAW sampai kagugusur orang Sunda. Canda kapayun Abu Bakar yang sedang mengimami teg langsung, wah ya Rasulullah, langsung kita mundur karena tidak berani mengimami orang yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Tapi kata Rasul tetap di depan. Rasulullah SAW tetap lanjutkan jadi imam. Tidak mau Abu Bakar, nanti disebutkan tadi ku Siti Aisyah, lunak hatinya itu sampai ketika Abu Bakar sudah ditahan dia tetap ke belakang. Maka Rasul mengimami dalam keadaan sambil duduk dan Abu Bakar di belakangnya itu mengikuti Rasulullah. Para sahabat mengikuti Abu Bakar di saat yang selanjutnya. Tah lamun ku hadis ieu kata wistit, kapan kita tahu bahwa kita sudah pada batas maksimal melakukan ketakwaan itu? Kapan? Yang kalau sudah dilakukan. Urang macan nanaon, can indit geus asna lalu geus haroream teu bisa. Padahal haqqatu qatihi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu baru diketahui sampai ketika sudah dilaksanakan. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini, orang-orang menjadi bersemangat mencapai batas maksimal dari apa yang bisa dilakukan di dalam dirinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat bagian pertama memerintahkan pada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.